Welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. In today's lesson, we are going to continue our lesson that is degree of comparison. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lanjut membahas mengenai degree of comparison. So, last time we have talked about a positive degree. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah bahas tentang positive degree. In today's lesson, we are going to talk about comparative degree and superlative degree. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua hal yaitu comparative degree dan superlative degree. Okay, before we talk about comparative and superlative degree, it's better for us to understand about what we call as a syllable because it's very important in the lesson of comparative and superlative degree. Nah, sebelum kita membahas tentang komparatif atau superlative degree, lebih baik kita membahas apa yang disebut dengan syllable. Karena ini akan nanti menentukan jenis komparatif dan superlative degree yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita harus memahami apa yang disebut dengan syllable. Jadi, syllable di sini adalah suku kata. Nah, suku kata itu penggalan dari kata tersebut bagaimana cara kita mengucapkannya. Di sini ada jenis suku kata yaitu satu suku kata atau tiga suku kata. Jadi satu suku kata dan lebih dari satu suku kata. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat ada tiga kata di sini, yaitu tall, old, dan young. Nah, tiga kata ini jika kita ucapkan itu hanya ada satu suku kata, yaitu tall, old, dan young. Nah, jadi tiga kata ini hanya memiliki satu suku kata atau satu syllable, one syllable. Nah, sementara kata beautiful, diligent, dia memiliki lebih dari satu suku kata. Bagaimana bisa? Misalnya kata beautiful, kita mengucapkannya adalah beautiful. Nah, jadi di sini ada tiga suku kata, tiga penggalan suku kata dalam kata beautiful. Begitu juga dengan diligent. Diligent di sini juga ada tiga suku kata, yaitu diligent. Nah, jadi intinya suku kata adalah bagaimana cara kita mengucapkan penggalan dari kata tersebut. Nah, ini harus dipahami agar nanti kita bisa menentukan jenis komparatif dan superlatif degree yang kita gunakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke comparative degree. We are talking about comparative degree. Nah, kalau positive degree kemarin kita membahas mengenai menyamakan kedua hal. Nah, kalau comparative degree itu kita membandingkan. Jadi tidak lagi menyamakan, tapi membandingkan. Mana yang lebih dibanding yang lain. Nah, jadi komparatif ini menunjukkan lebih dari yang lain. Nah, misal di sini ada dua anak. Nah, kita lihat perbandingannya adalah tinggi badan. Nah, jadi di sini anak A lebih tinggi dibanding yang B. Nah, jadi perbedaan mereka atau perbandingan mereka adalah tinggi badannya. Nah, kita anggap aja ini Aisyah dan ini Fatima. Oke. Nah, jadi Aisyah di sini lebih tinggi dibanding Fatima. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan atau komparatif. Kita membandingkan tinggi badan dari kedua anak ini. Jadi, Aisyah lebih tinggi dibanding Fatima. Nah, lalu bagaimana cara kita menulisnya dalam bahasa Inggris? Nah, so for comparative degree, kita ada dua jenisnya. Ada yang one syllable, ini. Ada yang one syllable, dan ada yang more than one syllable. Nah, jadi seperti yang tadi, kalian kan harus tahu suku kata. Nah, ini digunakan pada saat ini. Jadi, comparative degree membuat kalimatnya itu satu suku kata dan dua suku kata itu beda. Jika dia hanya ada satu suku kata, misalnya tall, ini jadinya gini. Aisyah is taller than Fatima. Nah, jadi sebenarnya sama, ada subjek satu. Kita juga menggunakan be. Bedanya adalah di sini kita menggunakan adjektif dulu, baru diberi er, lalu then. Jadi, kata sifatnya itu belakangnya ditambah er. Nah, seharusnya kan tall. Jadinya taller, lalu then.
Jadi Aisyah lebih tinggi dibanding Fatimah. Nah, jadi intinya untuk comparative degree yang menggunakan satu syllable saja, yaitu tambahannya adalah adjective ditambah er than. Ya. Jadi seperti ini, tall ditambah er dikasih juga than. Nah, sementara kalau dia more than one syllable, kalau dia lebih dari satu suku kata, misalnya kata diligent. Nah, ini berarti kalimatnya Aisyah is more diligent than Fatimah. Nah, jadi ada subjek, ada be. Nah, di sini kita tidak ditambahi er lagi, tapi ditambahi more than. Nah, jadi Aisyah is more diligent than Fatimah. Nah, jadi intinya kalau lebih dari satu suku kata, dia menggunakan kata more, adjective, than. Nah, jadi kalau satu suku kata ditambah er than, kalau lebih dari satu suku kata ditambahi more than. Baiklah, kita lanjut ke superlative degree. Nah, jadi kalau positive degree itu menyamakan, kalau comparative degree itu membandingkan, superlative degree itu menunjukkan sesuatu yang paling. Jadi di antara banyak, dia paling tinggi, di antara banyak, dia paling pintar, paling cantik, dan sebagainya. Jadi superlatif itu menunjukkan hal yang paling. Nah, contohnya ini. Nah, jadi di antara semua anak ini yang paling tinggi adalah si Ahmad misalnya. Nah, ini Ahmad. Nah, dia paling tinggi di antara semua ini. Jadi kalau komparatif itu kan membandingkan satu dengan satu. Hanya ada dua yang dibandingkan. Tapi kalau komparatif, kalau superlatif itu membandingkan satu dengan banyak. Nah, jadi misalnya ini Ahmad anak yang paling tinggi. Jadi dia ini yang paling tinggi di antara semua. Di antara banyak, dia yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara kita membuat dalam kalimat bahasa Inggris? Nah, sama dengan superlatif tadi, sama dengan komparatif tadi, maksudnya, kalau superlatif di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu satu syllable dan lebih dari satu syllable. Nah, kalau dia satu syllable saja atau satu suku kata, dia yaitu subjek ditambahi be, the, adjective ditambah est. Nah, jadi kalau di superlatif ini kita tidak ada subjek kedua karena kan ini menunjukkan paling, jadi cuma satu. Nah, di sini ditambahi est. Jadi kalau komparatif tadi ditambahi er, kalau superlatif ditambahi est dan depannya diberi the. Misalnya tall jadinya the tallest. Kayak gini ya. Itu yang disebut dengan one syllable. Nah, lalu untuk yang lebih dari satu syllable, nah di sini ada kata diligent. Nah, diligent di sini subjek be dikasih the most diligent. Nah, jadi kalau tadi pakai more komparatif, kalau superlatif pakai the most. Jadi itu cara membuat kalimat superlatif. Jadi misalnya Ahmad is the tallest atau Ahmad is the most diligent student. Ya. Oke. Nah, jadi degree of comparison itu intinya ada 3, yaitu ada positif, ada komparatif, dan ada superlatif. Nah, kalau positif degree itu kita tambahannya adalah S. Jadi S diikuti oleh adjektif ada S-nya. Kalau komparatif dan superlatif itu dibagi menjadi 2. Ada yang cuma satu syllable, ada yang lebih dari satu syllable. Nah, misalnya ini kalau satu syllable, kalau komparatif ditambahi er than, kalau lebih ditambahi more than. Nah, kalau superlatif, kalau satu syllable, satu suku kata ditambahi the, belakangnya est, atau kalau lebih dari satu suku kata ditambahi the most. Nah, jadi itu yang dapat kita simpulkan mengenai degree of comparison. Well, I hope you understand the explanations. Thank you so much for the attentions and happy studying.